Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Putra Arjuwibawa. Saya dari UPBJJ Jakarta. Di sini saya ingin mengerjakan tugas kedua mata kuliah praktikum keamanan jaringan. Yang dimana pada tugas kedua ini kita harus membahas mengenai firewall dan NAT overload. Langsung saja nomor 1, dimana kita harus melakukan konfigurasi pemasangan firewall, yang dimana kita harus membandingkan tabel 3 ini dengan hasil yang kita miliki di tabel 4 setelah melakukan konfigurasi di router kedua. Oke, langsung saja. Mungkin kita buka file Word dulu. Oke, taruh sini folder ya. Kemudian kita lakukan konfigurasi di router kedua. Oke, kita copy saja itunya, kodenya, karena terlalu panjang. Enter. Oke, sudah. Kita sudah mengkonfigurasi router kedua. Oh ya, sudah. Kita lakukan uji coba tes pengujian konfigurasi firewall ya. Kita langsung dari PC pertama. Kita ke command prompt. Kita coba dulu yang bagian ping dan FTP, kemudian HTTP. Di PC pertama tidak bisa karena terdapat status tidak tersampaikan ya, destination host tidak sampai, sehingga ini kita silang ya. Sehingga di sini kita beri dia X ya, dia tidak bisa, kita silang, atau kita kasih silang X cross. Nah, ini dia. Dan cek. Oke, kemudian kita FTP ya. Kita FTP 192.168.20.5. Dan dia tidak bisa, kita lihat di tabel ketiga. Nah, dia seharusnya memang tidak bisa ya. Kita beri sini di silang ya. Kita beri dia silang. Kemudian HTTP-nya ya. Di sini dia harusnya bisa. Kita coba di HTTP-nya apakah bisa.
192.168.20.5. Nah, dia terakses ya. Dia beri checklist, kita beri checklist. Checklist ini aja ya. Itu yang hijau, checklist hijau saya harusnya ya. Cek hijau. Oke. Kemudian kita coba yang IP addressnya 20.10. Kita lihat apakah dia tidak bisa, FTP-nya bisa dan HTTP-nya tidak bisa. Kita coba ping 192.168.20.5 10. Sama ya, tidak bisa. Kemudian kita coba FTP-nya 192.168.20.10. Dia masuk ya. Username itu kita lihat di FTP server. Kita lihat kemudian di bagian FTP, kemudian kita lihat ada 2 user ya, Cisco siswa 1 dan passwordnya UT. Kita bisa masukin 2 user ya. Kita masukin siswa 1, passwordnya UT. Nah, dia berhasil login ya, berarti untuk FTP-nya dia berhasil. Oke, kita masuk ke web browser, kita coba dia 192.168.20.10. Sepertinya tidak bisa, dia akan memunculkan respon request timeout, sehingga kita dapat di sini ini nggak bisa, ini bisa ya, ini bisa, kemudian ininya nggak bisa, HTTP-nya dia tidak bisa. Oke, dapat seperti ini ya. Kemudian kita lanjut ke PC kedua, dimana kita berasal dari PC yang memiliki IP 10.5. Kita lihat dulu IP-nya, ini 30.6. Nah, ini PC 10.5 ya. Kita coba di bagian sini ya. Kita ke command prompt, kemudian kita coba ping 192.168.20.5. Dia berhasil. Oke, kemudian kita FTP 192.168.20.5. 192.168.20.5. Oke, benar. Dia tidak bisa masuk ke FTP-nya ya. Kita coba akses web browsernya. Oke, 192.168.20.5. Sepertinya juga tidak bisa, jadi dia bisa ping tapi tidak bisa FTP dan website HTTP. Dia bisa ngeping tapi dia tidak bisa akses FTP dan HTTP. Kita bandingkan dengan yang ada di sini. Ini bisa ping, dia tidak bisa FTP dan dia sama ya. Sama seperti di tabel ketiga ya. Oke. Kemudian kita lanjut yang 2010 ya. Di PC ke berapa ini? Kedua. PC 2 ya. Mana sih? Nah, ini dia PC 2. Oke, kita ke command prompt, kemudian kita ping 192.168.20.10. Bener ya, kita coba ping, dia bisa ngeping. Coba kita FTP 192.168.20.10. Dia tidak bisa ya, tidak bisa connect ke FTP. Kemudian kita coba di web browser, ini benar belum? 192.168.20.10 benar ya. Kita coba di FTP di web browser 192.168.20.10. Jadi tidak bisa menjangkau web server ya, karena pasti ini request timeout. Berarti tadi itu dia
dia bisa ping, tidak bisa FTP, dia nggak bisa, dia bisa sama kayak ini ya. Copy, kita paste di sini ya. Nah, kita paste di sini, kita pastekan di sini. Dia bisa ping ya, dia bisa ngeping tapi nggak bisa FTP dan HTTP. Kita coba bandingkan apakah sama. Dan untuk PC kedua ini sama ya, dia bisa ping, nggak bisa FTP, dia nggak bisa HTTP. Kita lanjut ke PC ketiga yang dimana sumber IP-nya itu 10.6. Nah, ini kita close dulu ya PC 0 nih, tadi saya keder itu. Berarti kita ke PC 3. Bentar, kita lihat dulu IP-nya 10.6. 10.6 benar ya. Kita coba di sini ya, satu ping 192.168.20.5 ping 192.168.20.5. Dia tidak bisa menjangkau dari request timeout. Oke, dia nggak bisa menjangkau, dia benar di sini. Dia request timeout 4 kali. Tapi dia harusnya bisa ngeping ya harusnya. Kita coba lagi, ping 192.168.20.5. Enter. Dia timeout. Kita coba FTP-nya, apakah dia bisa 192.168.20.5. Benar kan? 192.168.20.5. Oke, kita enter. Dia juga tidak bisa mengakses FTP ya. FTP server. Kemudian kita coba di web browser ya. 192.168.20.5. Dan dia juga nggak bisa mengakses web server ya. Dia akan timeout di situ. Kita coba, berarti nggak bisa semua. Terus kita coba yang ke 20.10. Ping 192.168.20.10. Kita enter. Sepertinya sama, dia tidak bisa. Dia tidak bisa ini ya, tidak bisa mengakses dan memberikan ping. Oke. 4 kali loss berarti nggak bisa. Kita coba FTP-nya 192.168.20.10. Trying to connect, berarti nggak bisa dia nggak bisa mengakses FTP juga, berarti seharusnya web server nggak bisa. 192.168.20.10 ya, nggak bisa ya, dia request timeout ya. Berarti PC 3 tidak bisa mengakses. Kita berikan silang semua. Nah, ya nggak bisa mengakses ya. Kita coba di PC keempat ya. PC 4 ini kita PC 4. Oke, PC 4 ini kita lihat IP-nya benar 10.7. Oke, kemudian kita coba di command prompt. Kita coba ping dia, ping 192.168.20.5. Dia request timeout 1 kali, 2 kali, sepertinya nggak bisa ya dia.
ya dia nggak bisa. Kita coba FTP 192. Ini kita ganti FTP, bisa nggak? Oh bisa. FTP gini. Nanti connect, sepertinya nggak bisa ya, PC4 nggak bisa. Kita coba ini ping 192. Nah ini aja, kita ping yang stick 10 langsung. Kita coba FTP juga nggak bisa ya, 2010 nggak bisa. Kita coba ping, kita coba ping, tadi terbalik ya urutannya, nggak apa-apa deh. 2010 dan dia request timeout ya, nggak bisa. Dan ya dia nggak bisa terhubung. Kita coba ke web browser 192.168.5. coba dia akan request timeout ya, karena dia nggak bisa mengakses FTP juga. Kita coba. Dia nggak bisa dia. Berarti PC4 juga nggak bisa ya, yang bisa cuma PC2. Kita close, kemudian kita isi di sini, dia copy, kita paste di sini karena sama ya, nggak bisa dia. Dan kita bandingin coba dengan ini, seharusnya dia bisa akses ping ya, dan dia juga bisa FTP, dia bisa akses HTTP. Apakah ada yang terlewat? Coba kita restart dulu ininya, kita matikan dulu. Dia sudah mati. Kita coba ini, kita matikan dulu, kemudian kita nyalakan lagi. Ini kita nyalakan lagi. Ini sudah nyala. Kita tunggu sampai dia hijau ya line-nya. Ini udah hijau, seharusnya ini nanti kesini. Oke, kita coba di PC3. Coba tadi itu PC ini nggak bisa ngeping ya, apa masih sama? Kita enter ping 192.168.20.5. Oh masih tetap sama ya, tidak bisa dia. Timeout ya. Oh dia bisa. Bisa, kita coba lagi. 192.168.20.5. Oke, dia bisa ya. Dia bisa ngeping address 20.5. Kita ganti di sini. Ini PC 3. PC3 10.6 benar. Ya, dia bisa ya. Setelah di restart dia bisa ya. Coba kita uji lagi. Mana tadi? Ini. Oke, kita coba lagi di FTP-nya. FTP 192.168.20.5. Kayaknya memang nggak bisa. Kita coba, kita lihat di table 3 ya, apakah dia bisa atau enggak. Oh dia nggak bisa, seharusnya emang nggak bisa ya, berarti
nggak bisa ya. Kita close, kita buka web browser, kita coba 192.168.20.5. Dia bisa akses, kita ganti, dia bisa akses. Oke, kita coba di 2010 ya. Kita coba ping 2010. Di sini seharusnya dia bisa. Kita coba dulu. Oke, dia bisa ya. Dia bisa, kita coba lagi. Nah, dia bisa ya. Kita ganti di wordnya, dia jadi bisa ngeping ya. Kemudian ke FTP, kita coba FTP 10 ya. Ntar dia bisa masuk web FTP server ya. Apa tadi, Cisco. Oke, salah akun deh. Siswa 1 UT. Nah, bisa masuk ya, berarti bisa mengakses FTP server. Kita ganti dia. Kemudian ke bagian web browser 192.168.2010, dan sepertinya nggak bisa akses. Coba bandingkan di tabel 3 apakah dia bisa. Oh, dia harusnya emang nggak bisa akses setelah di terpasang firewall ya. Jadi kita coba di PC keempat ya. Coba di PC keempat sebentar. Ini dia di PC ini. Oh iya, benar. Kita ke PC keempat ya. Kita coba di PC 4 apakah ada perubahan setelah di restart. Oke. Oke, ada perubahan, dia jadi bisa terping ya setelah di restart. 4 kali masuk paketnya, jadi bisa keping. Kemudian kita coba FTP nya ya. FTP nya kita coba, kita enter, trying to connect. Dia emang nggak bisa atau bisa? Oh, dia emang nggak bisa, berarti memang. Tapi kok instan banget. Aduh, kita balik dulu, kita enter dulu FTP titik 5. Oke, emang nggak bisa berarti ya. Kita coba akses web server. Dia bisa akses web server, jadi bisa ngeping dan bisa masuk ke web server. Dia bisa ping dan dia bisa masuk ke web server. Kemudian kita coba yang 2010. Kita coba di 2010. Kemudian kita enter ping 192.10. Enter. Oke, dia bisa ping juga. Dia bisa ping ke 2010. Kita coba FTP-nya. Dia bisa FTP 2010 juga ya. Siswa 1, kita UT. Oke. Kemudian web server ya. Kemudian ke web server. Kemudian 192.168.2010. Kita enter. Server reset connection, berarti nggak bisa. Dia nggak bisa akses. Berarti dia bisa ngeping, dia bisa FTP, dan dia nggak bisa akses. Apakah sesuai dengan table 3? Dia bisa ping, FTP dia bisa, dia nggak bisa akses. Oke, kita bandingkan dengan punya kita ya. Oke, dia hanya bisa HTTP, dia FTP saja sama. Kemudian dia bisa ngeping juga, kemudian dia bisa ping. Oke, dia bisa FTP, dia bisa HTTP, dan dia bisa melakukan FTP, dan satu lagi dia bisa HTTP. Sesuai dengan tabel ketiga ya. Hasil uji coba atau pengujian konfigurasi firewall ini sesuai dengan tabel ketiga, yang dimana setelah terpasang firewall. Dan mungkin untuk nomor 1 seperti itu. Kita lanjut ke nomor kedua. Kita lanjut pada nomor kedua, di mana nomor 2 ini membahas mengenai NAT overload.
Di sini kita harus melakukan konfigurasi yang dimana agar memenuhi beberapa kondisi seperti semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.10.0 dapat mengakses layanan web atau FTP server dengan memanfaatkan fitur NAT sehingga web dan FTP server tidak mengenali alamat pengirim asli. Begitu pula di kondisi kedua itu sebaliknya, di mana web dan FTP server itu masih mengenali alamat asli yang berasal dari 192.168.30.0. Kita akan langsung melakukan konfigurasi pada router pertama. Sama Oke, kemudian kita exit saja di sini. Oke, router pertama sudah terkonfigurasi. Kita akan melakukan tahap analisis atau tahap pengujian di mana kita akses web browser menggunakan PC 0, 3 dan 4 menggunakan HTTP 192.168.20.5. Kemudian kita klik go beberapa kali. Kita langsung saja kita praktekkan. 192.168.5. Kita go beberapa kali. Oke. Kemudian kita ke PC 3 192.168.20.5. Kita klik go beberapa kali. PC 4 desktop salah ini 192.168.20.5 tago. Kemudian kita verifikasi di web server menggunakan netstat. Kita ke sini netstat, belum ada yang mengakses, kita akses ulang 192.168.20.5. kita klik berapa kali. Terus kita coba lagi netstat dan berhasil ada yang akses ya, dimana di sini foreign address-nya itu dan local address-nya sama. Foreign address-nya itu 30.5. Di sini sesuai dengan yang di sini ya, dimana itu ketentuan kedua, dimana kalau alamat asli pengirim yang berasal dari network 192.168.30.0 itu dia sama gitu, atau yang terdapat pada jaringan 192.30 itu mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari 192.168.30.0. Kemudian coba kita akses menggunakan PC 3, dimana ini kan IP-nya itu .10. Kita coba akses di sini 192.168.120.5. Klik berapa kali, kemudian kita akses web server, kita netstat, dan di sini foreign address-nya 192.168.50.1. Ini sesuai dengan kondisi yang pada tahap konfigurasi, yang dimana jaringan pada 192.168.10 dapat mengakses web FTP server menggunakan fitur NAT sehingga tidak mengenali alamat pengirim asli ya, dari 192.168.10.0 atau di sini berasal dari host jaringan 192.168.10 itu dikenali juga sebagai 192.168.50.1. Kemudian kita harus melakukan penerjemahan alamat ya di router pertama.
kita akan lakukan itu pada router pertama. Mana sih, ini dia router pertama. Kita akan coba di sini, kita masukkan kodenya itu sh IP NAT trans. Kita pastikan saja. Ini, oh ya benar ya, kita pastikan di sini. Dan itu sudah diterjemahkan. Di sini ada insert global, insert lokal, outside lokal, outside global. Mana kalau dimana dari install lokalnya di 10.7 itu install globalnya 50.1. Ini sudah sesuai pada di sini ya kan, sama dia tuh. Kemudian langkah selanjutnya kita lakukan hal yang sama terhadap layanan FTP dan analisis hasilnya. Kita coba di layanan FTP, kita coba di PC keempat. Kita akan coba di PC keempat. Kita akses FTP. Oke, ini sudah tadi sudah saya coba ya. Kita keluar dulu. Exit. Ctrl C. FTP kemudian 192.168.20.5. Eh 20.10 dia nggak bisa akses 5. Tadi di sini dia itu Kemenpora masuk 192.168.20.10. 10 kita enter. Siswa 1 UT dia sudah masuk. Kemudian kita coba di FTP server dengan netstat. Enter. Dan di sini kita bisa lihat dia foreign address-nya 50.1 karena dia itu alamat IP-nya 192.168.10 ya. Jadi di sini dikenali sebagai 1.192.168.50.1 ya, dan statusnya established atau terhubung atau terkoneksi. Dan ya mungkin itu saja pada nomor kedua, membahas mengenai NAT overload. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.